Bab 1046. Di malam hari, keluarga Yates berkumpul di sebuah clubhouse. Keith memegang segelas anggur sambil tersenyum, berkata, "Grant, rencanamu cukup bagus. Saya baru saja menghubungi beberapa orang dari pemerintah. Besok, mereka akan menekan Silver Nimbus Enterprise. Aku ragu Simon dan Lillian bisa menahannya. Kali ini besok, kita akan mendapatkan ekuitas Silver Nimbus Enterprise. Kami Yates akan menjadi keluarga tingkat atas." Grant mengangkat gelas anggurnya juga. "Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini, Tuan Yates. Saya berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk keluarga Yates di masa depan, dan saya tidak akan pernah ragu. Aku akan menjadi sapi perah Yates mulai sekarang." Keluarga Yates tertawa terbahak-bahak saat mereka mendengarkan Grant. Layton menutupi wajahnya. "Kakak, kupikir kita harus memberi pelajaran pada si kretin Harvey setelah semua ini selesai. Dia hanya sampah. Beraninya dia memukulku. Dia tidak bisa dipercaya." Tania juga menggertakkan giginya. "Ya, orang seperti itu harus duduk di penjara selama sisa hidupnya." Grant menyeringai dan berkata, "Tuan Yates, menantu yang menumpang ini memang faktor yang tidak stabil. Yang terbaik adalah menemukan cara untuk menghadapinya ketika semuanya selesai." Petik 2. Keith juga tersenyum. "Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan." Nenek Yates menghela nafas. Mendesah. "Dia anak yang baik. Kebetulan dia salah jalan. Jangan masukkan dia ke penjara, pikirkan saja cara untuk menyingkirkannya selamanya." Nenek Yates tampak sedih dan menyedihkan, tetapi kata-katanya paling kejam. Dia ingin membunuh Harvey. Wajah Grant sedikit berubah. Dia akhirnya mengerti sifat keluarga Yates. Tidak ada yang namanya cinta keluarga di mata mereka, hanya manfaat. Untuk mendapatkan keuntungan yang mereka cari, mereka rela mengorbankan siapa saja. Sepertinya dia harus menemukan cara untuk meninggalkan mereka ketika dia menerima akhir dari tawar-menawarnya. Meskipun memikirkan hal seperti itu, wajah Grant tetap tidak berubah saat dia bersulang dengan Keith. Bang! Tiba-tiba, suara keras terdengar dari pintu. Saat berikutnya, seseorang menendangnya hingga terbuka. Beberapa inspektur bergegas masuk dari luar, semuanya bersenjata. Keluarga Yates terkejut. Apa situasi ini? Mengapa ada begitu banyak inspektur di sini? Wajah Keith berubah. Dia adalah komandan ketiga dari Southlight. Beraninya inspektur biasa menerobos masuk ke kamarnya dengan tiba-tiba. Mereka bahkan berani menodongkan senjata api padanya. Saat itu kerumunan inspektur bubar dan seorang pria berseragam masuk. Ketika Keith melihat pria itu, dia mengerutkan kening. "Tuan Swift, apa maksud dari semua ini? Apakah kamu lupa bahwa aku adalah komandan ketiga dari Southlight? Saya atasan langsung Anda." Petik 2. "Membawa sekelompok inspektur dan merusak jamuan keluargaku. Anda kurang ajar. Lancang. Ayo cepat. Berlutut dan minta maaf kepada Nenek Yates. Aku mungkin masih mempertimbangkan untuk memaafkanmu." Melihat Alex, Keith langsung merasa berada di atas angin. Di pemerintah Southlight, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kantor polisi umum. Jadi, Alex adalah bawahannya. Dia tidak bisa diganggu tentang Alex dan dipenuhi dengan kesombongan. Namun, apa yang dikatakan Alex selanjutnya membuat wajah Keith berubah drastis. "Tuan Yates, saat ini saya sedang menjalankan perintah Anda, dan itu untuk menangani kasus Silver Nimbus Enterprise dengan sangat tidak memihak. Para bangsawan dan rakyat jelata sama di mata hukum." Bab 1047. Wajah Keith bukan satu-satunya yang berubah menjadi sangat mengerikan. Wajah anggota keluarga Yates lainnya juga berubah seketika. Namun, Nenek Yates dengan cepat tersadar. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Swift, saya masih ingat kapan terakhir kali Anda datang untuk memberi selamat kepada saya di hari ulang tahun saya. Aku selalu ingin mengunjungimu, tapi aku tidak pernah punya waktu untuk itu. Lebih baik bertemu secara kebetulan hari ini. Bagaimana kalau duduk untuk minum?" Keluarga Yates memandang Alex, tidak yakin dengan tujuannya tiba-tiba datang ke sini. Dia terus mengatakan bahwa kasus ini ditangani secara tidak memihak.
Mungkinkah dia telah menemukan sesuatu? Alex menjawab dengan dingin, tidak, terima kasih. Kami di sini hari ini untuk menangkap seseorang. Saya ingin meminta Tuan Yates untuk bekerja sama dengan kami. Apa? Tangkap siapa? Keit dan yang lainnya semua terkejut. Grand Bright dari Regency Enterprise. Anda dicurigai melakukan banyak kejahatan. Kami punya bukti kuat, Anda sedang dituntut. Alex berkata tanpa ampun, ekspresinya dingin. Hah? Apa? Saya ditangkap. Apakah Anda punya bukti? Petik 2. Grant tidak bisa mempercayai telinganya. Sejujurnya, kami telah menemukan rekaman lokasi konstruksi Silver Nimbus Mountain Resort. Para pekerja yang mengundurkan diri semalam juga telah ditemukan. Mereka sudah mengaku tentangmu dan mengklaim bahwa kamu adalah orang di balik semua ini. Grant, kamu sudah selesai. Saya menyarankan Anda untuk ikut dengan saya. Anda berhak untuk diam, dan setiap kata yang Anda ucapkan akan menjadi kesaksian di pengadilan. Alex menyeringai. Tangkap dia. Sebelum keluarga Yates bisa bereaksi, Grant segera diborgol dan dibawa pergi oleh para inspektur. Keluarga Yates tetap diam untuk waktu yang lama ketika orang-orang itu pergi. Kulit mereka sangat mengerikan. Meskipun Grant adalah pelaksana rencana tersebut, keluarga Yates mengendalikan segalanya di belakang layar. Jika dia mengaku tentang mereka, kulit Keit memburuk, bahkan lebih, ketika dia memikirkan hal ini. Mungkin mereka harus menemukan cara untuk menyingkirkan Grant. Adapun Silver Nimbus Enterprise, mereka tidak bisa terburu-buru karena semuanya telah mencapai titik ini. Penangkapan Grant berarti Mandy akan dibebaskan. Saat Keit memikirkan ini, ekspresinya terus berfluktuasi. Siapa ini? Siapa yang main-main dengan keluarga Yates? Hari berikutnya, kantor polisi umum Southlight mengadakan konferensi pers di pagi hari untuk mengklarifikasi urusan Silver Nimbus Mountain Resort. Kebenaran dari masalah ini mengejutkan semua orang. Ternyata ada anggota BUMD yang menjebak BUMD Silver Nimbus untuk kepentingan komersial. Dia menyuap para pekerja di lokasi konstruksi semalaman, memercikkan asam kuat untuk menghancurkan bangunan, dan kemudian mengganti pasir sungai yang halus dengan pasir laut yang lebih rendah. Sebenarnya, villa-villa di Silver Nimbus Mountain Resort tidak memiliki masalah dengan kualitas. Pada saat yang sama, operasi Oscar Armstrong juga berhasil. Korban sangat bersyukur saat terbangun. Ternyata dia terluka parah bukan karena kecelakaan itu, tetapi karena Grant telah memerintahkan para pekerja untuk melakukannya. Grant awalnya ingin membunuhnya, tetapi dia tidak pernah menyangka Oscar akan tetap hidup dan bangun untuk mengungkapkan kebenaran. Grant bersalah atas kerusakan reputasi, pelanggaran kehidupan, dan kejahatan lain yang dihukum sejak awal. Kemudian, berita lain keluar. Grant bunuh diri di penjara. Sejak semuanya menjadi seperti ini, semua jalan telah menemui jalan buntu. Tim operasi khusus tidak bisa lagi menyelidiki apapun, dan hanya bisa menyatakan kasus itu ditutup. Namun, Silver Nimbus Enterprise berhasil mendapatkan kembali kepolosannya. Mandy dan para eksekutif perusahaan lainnya dibebaskan. Hal pertama yang dilakukan Mandy setelah pembebasannya adalah mengadakan pertemuan tingkat tinggi dan membagikan bonus kepada semua eksekutif yang mengalami ketidakadilan. Tindakannya menenangkan hati orang-orang. Bab 1048. Senior Oscar Armstrong juga sangat senang. Keluarga korban yang awalnya menyalahkan, membawa buah-buahan sebagai permintaan maaf dan ucapan terima kasih secara pribadi. Oscar tidak tertarik mengejar ketenaran, kekayaan, atau kekuasaan dalam hidupnya. Sebaliknya, hal yang paling membahagiakan baginya adalah membuat bawahannya pulih. Mereka yang awalnya ingin mengembalikan villa yang telah mereka beli di Silver Nimbus Mountain Resort tidak lagi mendesak untuk melakukannya. Ternyata, senior Oscar Armstrong tidak berbicara atau beriklan sembarangan. Kualitas pembangunan Silver Nimbus Mountain Resort sangat baik. Selain itu, Silver Nimbus Enterprise akan menemukan cara untuk meningkatkan kualitas keseluruhan dan fasilitas pendukung setelah kegagalan keseluruhan. Siapa yang mau mengembalikan villa yang nilainya meningkat?
Segera bisnis Silver Nimbus Enterprise dilanjutkan, kecuali beberapa villa butik yang disimpan Mandy, yang rencananya akan dia gunakan untuk meminta bantuan di masa depan. Selain itu, semua villa lainnya telah terjual. Perlu disebutkan bahwa Mandy telah mengambil kembali semua villa yang semula dimaksudkan untuk dijual kepada Yates. Mereka hanya menyuarakan niat mereka untuk membelinya tetapi tidak pernah membayar uang. Mereka bahkan tidak datang untuk menandatangani perjanjian apapun. The Yates telah menendang Mandy dan keluarganya ketika mereka turun, sehingga Mandy sangat marah dengan keluarga Yates. Sementara itu, keluarga Yates bisa dikatakan orang Yates telah menderita kerugian besar. Mereka telah kehilangan segalanya. Mereka tidak kehilangan banyak uang, tetapi Keith masih menggunakan banyak koneksi dan kekuatan untuk mengatur seluruh insiden. Namun, mereka yang telah menawarkan bantuannya sekarang sedikit takut dan mulai menjauhkan diri dari keluarga Yates setelah melihat bagaimana keadaannya. Oleh karena itu, koneksi dan kekuatan keluarga Yates telah banyak berkurang. Bisa dikatakan bahwa keluarga Yates mengalami kerugian besar kali ini. Kekuatan keluarga mereka berkurang setidaknya 30%. Meskipun demikian, Keith Yates, orang ketiga di Southlight tidak bisa berbuat apa-apa. Kali ini, bukan saja dia tidak berhasil, dia bahkan mendapat masalah yang tidak terduga. Untungnya, ada kabar baik untuk keluarga Yates. Sebelumnya, Keith mengetahui siapa yang menjadi komandan pertama di militer Southlight melalui koneksi gurunya. Bellamy Blake, mantan komandan kedua dari Departemen Militer Gangnam, sekarang dipromosikan karena pergantian pertahanan. Bellamy berasal dari SWAT Camp. Dia adalah atasan Ethan Hun di masa lalu dan kemudian dipekerjakan oleh Departemen Militer Gangnam. Kembalinya dia ke Southlight untuk mengambil posisi ini juga dianggap sebagai kembali ke rumahnya. Bellamy sangat dekat dengan kepala instruktur SWAT Camp. Karena itu, Keith menantikan kembalinya Bellamy. Dia selalu ingin membiarkan Vin Yates berlatih di bawah kepala instruktur dan mencari kesempatan untuk menjadi murid pria itu. Selama dia bisa mengjilat dengan kepala instruktur dan mengenalnya, Yates akan selalu memiliki kesempatan untuk bangkit. Untuk saat ini, penggelapan perusahaan Silver Nimbus telah gagal dan tidak dapat dilanjutkan. Keluarga Yates hanya bisa menaruh harapan pada hal ini. Selain Yates, keluarga Leo dari Hong Kong, keluarga Robbins, keluarga Cloud, dan lainnya juga menantikannya. Secara khusus, keluarga Robbins dan keluarga Cloud. Mereka mencoba yang terbaik untuk memenangkan tempat bagi junior di keluarga mereka untuk berpartisipasi dalam acara pergantian pertahanan. Para pangeran dari kedua keluarga sangat bahagia. Lagi pula, semakin kuat orang, semakin mereka menghargai peristiwa semacam itu. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak koneksi tingkat tinggi. Jika mereka bisa mengenal kepala instruktur, itu akan menjadi masalah yang cukup besar. Bahkan jika mereka tidak mengenalnya, mereka bisa pergi keluar dan membual tentang hal itu di masa depan. Keluarga Robbins dan keluarga Cloud bahkan sudah mulai mengirim wanita yang belum menikah di keluarga mereka untuk pelatihan postur. Tujuan mereka sangat sederhana. Mereka mendengar bahwa kepala instruktur masih sangat muda dan belum menikah. Jika mereka memiliki kesempatan untuk menjadikannya milik mereka, seberapa bagus itu? Bab 1049. Hari berikutnya. Harvey hendak pergi ke Sky Corporation ketika Mandy keluar dari ruangan. Harvey, saya telah memperoleh sebidang tanah dalam 2 hari terakhir dan saya mencoba untuk menyelesaikan proses formal. Cynthia mengikuti ujiannya hari ini. Bisakah Anda membantu saya mengantarkannya? Tanya Mandy. Peristiwa itu menjadi viral kali ini. Silver Nimbus Enterprise tidak kehilangan reputasinya tetapi malah menjadi terkenal. Kesempatan itu dimanfaatkan Mandy untuk mendapatkan beberapa lahan di Bakwood yang ia idam-idamkan. Dia bersiap untuk membelinya dan mendorong bisnis Silver Nimbus Enterprise ke tingkat berikutnya. Harvey tersenyum ketika mendengar niat Mandy. Adalah baik bahwa istrinya sangat termotivasi. Dia akan mengurus hal-hal kecil untuknya. Oke. Saya akan mengantarnya ke sana. Dia mengikuti ujian di Bakwood University, kan? Ya.
Meskipun Harvey membenci Universitas Buckwood dan berencana mengirim Cynthia ke universitas terkenal, Cynthia ingin mengikuti ujian masuk sendiri. Hari ini adalah hari ujian, dan waktu hampir habis. Harvey hendak pergi setelah mengantar Cynthia. Kakak ipar, tunggu aku di sini. Anda dapat mengantar saya kembali ke rumah setelah saya menyelesaikan ujian. Petik 2. Cynthia tampak sedikit gugup. Harvey mengangguk, mempelajari ekspresinya. Meskipun dia dulu memiliki hubungan yang buruk dengan saudara iparnya, mereka adalah teman baik yang bisa membicarakan segalanya sekarang. Karena dia memintanya, Harvey tidak akan menolak sekarang. Dia menemukan bangku acak untuk berbaring dan beristirahat. Sudah tengah hari ketika Cynthia membangunkannya. Kakak ipar, ayo makan bersama. Mereka bilang kantin di Buckwood University murah dan sangat bagus. Aku ingin mencobanya. Cynthia menatap Harvey dengan antisipasi. Dia telah mendengar bahwa jika dia bisa makan dengan kekasihnya di kantin Universitas Buckwood, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan asmara. Itu sebabnya dia meminta Harvey untuk menunggunya hari ini. Bagaimana Harvey mengetahui pikiran gadis-gadis kecil ini? Dia memeriksa waktu setelah mendengar kata-katanya. Memang, sudah waktunya untuk makan. Dia tidak menolak dan berkata, "Oke, kita akan makan di kantin dan kembali setelah itu." Pergi. Kakak ipar, lewat sini. Cynthia meraih tangan Harvey dan berjalan-jalan di sekitar kampus. Harvey tidak mempermasalahkannya. Cynthia telah mencium wajahnya dan melingkarkan lengannya di lehernya di rumah sebelumnya. Apa masalah besar dengan berpegangan tangan? Begitulah cara Cynthia biasanya bertindak. Harvey memperlakukannya seperti gadis berusia 3 tahun. Dia hanya seorang anak dan saudara iparnya. Itu normal baginya untuk memanjakannya sampai batas tertentu. Para siswa yang lewat menonton mereka tidak berbagi sentimennya. Meskipun Cynthia datang untuk ujian hari ini, dia juga berpartisipasi dalam kelas tambahan untuk ujian sebelumnya. Dia terlalu cantik. Sebuah keindahan yang luar biasa menarik. Karena itu, banyak yang mengenalnya. Dikatakan bahwa banyak mahasiswa mengirim surat cintanya, tetapi dia menolak semuanya. Mereka tidak pernah menyangka junior yang cantik, Cynthia Zimmer, akan berjalan di sekitar kampus sambil memegang tangan seorang pria. Adegan itu mengejutkan banyak orang. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, pria ini jauh lebih tua. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Cynthia lebih menyukai pria yang lebih tua daripada teman sebayanya. Tatapan pada Cynthia dan Harvey menjadi semakin aneh. Harvey terdiam. Dia tidak bodoh dan cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Cynthia mengambil tangannya dan mengguncangnya, berkata, "Kakak ipar, tolong bantu aku. Jika tidak, beberapa pria acak akan mengirimi saya bunga bahkan ketika saya datang untuk mengikuti ujian. Ini sangat menyebalkan. Biarkan saja mereka mengira aku punya pacar, dan mereka akan menyerah. Maka aku akan bisa belajar dengan mudah." Bab 1050. Cynthia mengatakannya dengan benar, tetapi sebenarnya, dia memiliki pemikiran lain. Ini adalah kesempatan langka baginya untuk dekat dengan kakak iparnya. Harvey merasa ada yang salah dengan pernyataan Cynthia, tetapi karena dia mengatakan itu untuk studinya, maka dia harus membantunya. Dia tidak punya pilihan. Dia telah bersusah payah untuk membuat adik ipar studinya ini sulit. Melihat keduanya berpegangan tangan dan bersandar ke satu sama lain. Banyak pengagum Cynthia melihatnya. Mereka sangat marah, mereka akan muntah darah. Cynthia itu terlihat sangat murni dan polos. Dia benar-benar jatuh cinta dengan paman tua. Petik 2. Tidak. Aku menentangnya. Ayolah, apa hakmu mengatakan itu? Kamu pikir kamu siapa? Banyak anak laki-laki yang marah, tetapi mereka hanya berani mengutuk dari jauh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera, Cynthia membawa Harvey ke kantin. Mereka berdua makan di pojok. Mereka tidak berharap untuk tetap menerima banyak perhatian meskipun melakukannya. Banyak yang terus menatap mereka. Harvey terdiam. Cynthia, bisakah kamu berhenti berdandan begitu bagus di masa depan? Lihat, banyak orang yang menatapmu.
Cynthia mengerucutkan bibirnya. Kakak ipar, saya bahkan tidak memakai riasan apapun. Ini wajah telanjangku. Saya seperti saudara perempuan saya, cantik alami. Ngomong-ngomong, katakan padaku. Siapa yang terlihat lebih cantik bagimu, kakakku atau aku? Ketika dia selesai berbicara, Cynthia menunjukkan wajahnya di depan Harvey, mengedipkan matanya yang besar. Nafasnya bisa terdengar. Harvey harus mengakui, bahwa baik Mandy maupun Cynthia adalah wanita cantik yang mempesona. Bedanya, Mandy adalah wanita dewasa. Dia lebih anggun dan elegan. Namun, kemudaan Cynthia juga menakjubkan. Wajahnya penuh dengan kolagen. Siapapun yang melihatnya pasti ingin menciumnya. Harvey mau tak mau mengulurkan tangannya dan mencubit wajah Cynthia. Bagaimana seharusnya kamu berbicara dengan saudara iparmu? Kakak ipar, sakit, Cynthia memohon belas kasihan lagi dan lagi. Matanya penuh dengan air mata. Kakak ipar, biarkan aku pergi. Aku akan mentraktirmu sesuatu yang lezat. Oh ya, aku lupa membawa uang. Apakah Anda memiliki? Harvey sangat menyayanginya. Dia merogoh dompetnya dan melemparkannya. Cynthia mengambil setumpuk uang dengan senang hati dan pergi memesan. Namun, dalam adegan yang menghangatkan hati ini tampak seperti mereka sedang menggoda orang lain. Mereka yang menonton gemetar karena marah. Tak lama kemudian, makanan disajikan. Harvey harus mengakui bahwa kualitas makanan kantin tidak buruk, terutama hidangan yang disajikan dalam porsi besar, yang sepenuhnya memenuhi persyaratan Harvey. Dia segera mulai makan, senang. Setelah itu, dia tidak membuang waktu dan hendak pergi bersama Cynthia. Cynthia melompat-lompat dengan gembira. Dia senang. Orang-orang dengan mata tajam dengan cepat mengerti bahwa Cynthia pasti sangat mencintai lelaki tua ini setelah menonton seluruh adegan. Banyak anak laki-laki yang patah hati. Mereka tidak sabar untuk gantung diri. Saat Harvey dan Cynthia keluar dari kantin, sekelompok besar orang mendekati mereka. Menghalangi jalan mereka. Mereka mengenakan kaos basket, semuanya terlihat sangat mendominasi. Mason, apa artinya ini? Cynthia berkata, mengerutkan kening. Mason Warner adalah master muda dari Regency Enterprise dan mahasiswa baru di Universitas Buckwood. Dia terus mendesak Cynthia sejak bertemu dengannya sebulan yang lalu, tapi dia telah menolaknya beberapa kali. Mason tidak peduli dengan Cynthia. Sebaliknya, dia memelototi Harvey dan menggeram, beraninya kau menyentuh wanita yang aku suka. Kamu mau mati? Keluar dari gerbang sekarang, atau aku akan menghancurkanmu.